nyanyi kasih sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, dan penguasaan diri. Oke teman-teman, silakan duduk. Mari kita berdoa. Baik, makasih ya. Selamat kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kelas kita, Ibu akan mengabsen anak-anak dulu. Apakah hari ini semua hari anak-anak? Hadir, Ibu. Oke, baik, hadir semua ya. Anak-anak Ibu adalah anak yang hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak, siapa di sini yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Hidup rukun. Baik, nah sekali ya, hidup rukun. Coba semua anak-anak ulangi materi tentang apa? Hidup. Baik, hidup rukun. Nah, anak-anak, di sini siapa yang tahu apa itu hidup rukun? Ya sudah akan pelajari. Siapa yang tahu? Dan pelayanan kakak. Baik. Nah, jadi hidup rukun itu tidak berkelahi dengan kata. Nah, itu lebih ke contoh. Nah, apa itu hidup rukun? Terima kasih. Baik, keras sekali begitu kita untuk teman-teman semua. Nah, hidup rukun itu adalah hidup yang saling mengasihi dan menyayangi. Nah, anak-anak, materi kita hari ini berkaitan dengan materi minggu lalu. Materi pokok kita hari ini adalah hidup rukun dalam keluarga. Capaian pembelajaran yang akan dicapai hari ini ada 3. Yang pertama itu memahami arti hidup rukun dalam keluarga sebagai anugerah Allah. Yang kedua, menyebutkan cara-cara hidup rukun. Ulangi, yang kedua itu menyebutkan cara-cara menjaga kerukunan dalam anggota keluarga. Dan yang ketiga itu menunjukkan sikap saling menyayangi, mengasihi dalam anggota keluarga. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu mau menunjukkan satu gambar pada anak semua. Baik anak-anak, coba perhatikan ke depan. Lihat gambar ini. Gambar ini tentang apa anak-anak? Hidup rukun di rumah. Baik, ini adalah gambar tentang hidup rukun di rumah. Nah, gambar ini apa yang dilakukan di mereka? Memang dari kopi. Baik, nah ini adalah gambar antara ayah, ibu, dan anak yang sedang duduk di ruang keluarga, minum bersama, saling bercerita dan berbagi. Nah, anak-anak ini yang dinamakan dengan hidup rukun dalam rumah. Ini yang namanya hidup dalam rumah. Apakah anak-anak pernah melihat atau pernah alami gambar seperti ini dalam kehidupan keluarga? Nah, berarti anak-anak paham apa itu hidup rukun. Jadi sudah tahu betul apa itu hidup rukun. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi kita hari ini. Yang pertama yang kita pelajari itu adalah arti hidup rukun dalam keluarga. Hidup rukun dalam keluarga adalah hidup bersama dengan kekompakan, harmonis, kedamaian, serta saling mengasihi, menghormati, dan tidak ada pertentangan dalam kehidupan keluarga.
Itu pengertian arti hidup rukun. Contoh hidup rukun tadi seperti yang sudah ditunjukkan dapat ibu dan anak-anak juga yang tadi sudah melihat dalam kehidupan saya. Baik anak-anak, materi yang kedua itu tentang cara-cara menjaga kerukunan dalam anggota keluarga. Nah, cara-cara menjaga kerukunan dalam anggota keluarga itu ada 3. Yang pertama itu saling menghormati. Tuhan mau kita menghormati orang tua dan menyayangi dalam anggota keluarga. Contoh saling menghormati dalam kehidupan keluarga itu yang pertama, mendengarkan nasihat ayah dan ibu, tidak mengganggu saudaranya sehingga menimbulkan pertengkaran. Nah, coba anak-anak berikan contoh lain mungkin dari anak-anak. Contoh saling menghormati dalam kehidupan keluarga selain 2 contoh yang tadi itu sudah sebutkan. Menghargai orang tua. Baik, menghargai orang tua ya. Ada yang lain lagi? Orang tua menjaga dilarang. Baik, benar sekali. Kita mengumpulkan dulu. Nah, itu dapat contoh menghormati dalam kehidupan keluarga ya. Nah, yang kedua itu saling mengasihi. Kasih sayang adalah fondasi yang kuat sehingga membuat anggota keluarga merasa aman dan berharga dalam kehidupan keluarga. Nah, contoh dalam kehidupan keluarga itu misalnya ayah dan ibu memberikan perhatian yang tulus dan memberikan waktu luang untuk saling berbagi cerita kepada anak. Seperti itu contoh dalam kehidupan keluarga. Apakah anak pernah ada dalam kehidupan yang seperti itu untuk memberi perhatian? Ya ibu, baik, berarti semua ada dalam kehidupan keluarga yang seperti itu. Yang ketiga itu saling memaafkan. Konflik kecil dalam kehidupan keluarga adalah hal yang wajar. Tetapi kemampuan memaafkan memecah konflik kecil dan berubah menjadi besar. Nah, contoh dalam kehidupan keluarga saling memaafkan itu misalnya ketika kita berbuat salah dan kita dimarahi oleh ibu, kita langsung meminta maaf kepada orang tua kita bahwa kita salah. Itu contoh. Nah, mungkin akan bisa memberikan contoh lain lagi dalam kehidupan keluarga seperti apa? Saling memaafkan. Sebenarnya adalah dari keluarga permasalahan. Asal memaaf. Baik, benar sekali ya. Itu benar dari kata asli. Misalnya tadi kakak adik benar dan keduanya saling meminta maaf dan memaafkan. Itu benar sekali. Nah, poin yang ketiga dan pembelajaran kita itu adalah sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan keluarga. Yang pertama itu kerjasama dalam keluarga. Nah, contohnya kerjasama dalam keluarga itu misalnya anak-anak membantu orang tua merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua itu berbicara dengan sopan. Misalnya kakak mau menegur adik yang berbuat salah, nah berbicara dengan menegur adik, tidak boleh begini, nanti mama marah. Jangan begini kepada adik, nanti bisa menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, yang berikut itu berdoa bersama dalam keluarga. Misalnya setiap malam sebelum tidur semua anggota keluarga baik bapak, mama, dan saudara semua berdoa dulu baru tidur. Nah, anak-anak mulai berjumpa sikap dan tindakannya seperti itu dalam kehidupan keluarga. Pernah berdoa bersama sebelum tidur dengan keluarga? Nah, ibu. Nah, berarti semua ada dalam kehidupan keluarga dan seperti itu. Baik anak-anak,
Ini adalah 3 nilai pokok yang sudah kita pelajari, yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Atau anak-anak mau bertanya sebelum Ibu memberikan tugas kelompok, mungkin kurang paham di mana supaya Ibu bisa jelaskan. Dan baik, pas ya. Ya, Baik, kita akan ada dalam belajar kelompok bersama. Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak. Anak-anak kita akan belajar kelompok dan Ibu akan memberikan tugas diskusinya. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Bisa duduk dalam kelompok ini supaya Ibu bisa bagikan. Silakan. Baik, ini kelompok 1 dengan tugasnya bisa dilihat. Ini kelompok 2. Baik anak-anak, semua dimohon untuk kerjakan tugas dengan tertib dan waktu pengerjaan tugas ini 25 menit. Setelah berdiskusi dalam kelompok akan dipresentasikan di depan. Baik, Ibu silakan. Silakan mengerjakan. Di sini masih baik anak-anak, ini Ibu nanti ditulis dikerjakan bersama. Ya baik, tenang sekali. ini tuh Ibu. Ibu habis kerja boleh pulang Pak Ibu. Belum bisa karena masih dipresentasikan lagi. Baik Ibu. Seperti ayah dan Kelompok 1 sudah Ibu. baik anak-anak, waktu mengerjakan tugas diskusi telah selesai. Untuk itu diminta perhatian dari 1 dan 2 akan dipresentasikan hasilnya. Kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kali. Hasil Ibu kelompok itu keluarga yang paling mengasihi, keluarga yang menghormati, keluarga yang menjaga untuk hidup di rumah itu saling membantu, saling berkaitan sehat, tidak saling bertengkar dalam keluarga. Mengapa kita harus hidup dengan kedua supaya hidup kita baik-baik saja dan keluarga kita itu dengan rukun. Sekian dan terima kasih. Baik, kita dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kami. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Ya, silakan. Soalnya itu adalah di sini Ibu menerapkan warnanya. Mas dan harmonis, nyatakan kebenaran, semuanya itu karena itu dalam itu kita orang tua berbeda dengan kakak, adik. Sekian dari presentasi kami. Baik, terima kasih. Tepat dulu kelompok 2. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah berpartisipasi dalam mengerjakan tugas diskusi dengan baik untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu akan memberikan kesimpulan saja secara singkat mengenai materi diskusi daripada anak-anak yang dimana adalah bentuk itu merupakan hidup yang harmonis, penuh damai dan saling mengasihi dalam
Contohnya sudah tadi kita pelajari bahwa hidup rukun, contoh hidup rukun dalam keluarga itu misalnya saling menyayangi antara kakak dan adik, tidak berduka. Nah, itu adalah contoh hidup rukun dalam keluarga, membantu orang tua. Ibu harap dengan materi yang sudah anak-anak pelajari ini dapat ditanamkan oleh anak-anak untuk mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak tidak belajar tetapi mengimplementasi atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, karena kita telah mengakhiri, telah selesai. Nah, ibu akan memberikan satu tugas individu lagi untuk anak-anak sebagai tugas anak-anak yang akan kerjakan dan akan dikumpulkan di minggu depan sehingga ibu tahu bahwa anak-anak benar-benar memahami materi hari ini. Dan itu pun juga sebagai penilaian ibu, sebagai tindak lanjut ibu untuk mengetahui apakah anak-anak benar paham materi yang sudah ibu sampaikan hari ini. Anak-anak bisa menulis soalnya, baik teman bisa diamkan dari teman, bisa dari teman. Yang pertama itu anak-anak akan tuliskan contoh hidup rukun dan keluarga yang anak-anak sudah lakukan dalam 1 minggu ini. Ulangi ibu. Tuliskan contoh-contoh hidup rukun dalam keluarga yang anak-anak praktekkan dalam minggu ini. Jadi anak-anak besok atau pas kita pulang buat apa? Tulis itu. Oke, ibu. Baik, kita akan melanjutkan kelas kita. Begitu kita salah satu dari anak-anak yang kita. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Shalom.